Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kamal Krisnawi Wiwekananda dari kelas 11 IPA 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu materi yaitu sepak bola. Dimulai dari yang pertama yaitu pengertian sepak bola. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Adapun bola yang digunakan dalam permainan berbentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan setiap pemain menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Momen dan peristiwa dari pertandingan sepak bola memang memberikan kesan yang tak terlupakan dan menarik perhatian untuk dilihat gerakan demi gerakannya. Tidak salah, sepak bola menjadi salah satu olahraga favorit di dunia. Olahraga yang dimainkan oleh 250 juta orang di lebih dari 200 negara juga berkomitmen untuk menjadikan olahraga yang wajib dimiliki. Sehingga banyak supporter dan juga keluarga yang berkomitmen untuk tidak melewatkan pertandingan sepak bola, baik liga profesional maupun liga amatir. 2. Sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip dari situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan Cuyu, di mana Cuyu dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri seperti Yunani kuno dan Roma. Namun cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola, akan tetapi kehadiran klub sepak bola yang diyakini sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Setelah itu pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama kali melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena dan digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa yaitu Argentina. Tepatnya pada tahun 1904, Federasi Internasional Football Association atau FIFA didirikan yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut bergabung sejak awal. Tetap saja mereka bergabung pada tahun berikutnya. 3. Peraturan yang ada dalam pertandingan sepak bola. Sebagai salah satu olahraga tertua dan juga yang paling banyak diminati untuk ditonton saat ini, game tersebut dimainkan oleh semua orang di seluruh dunia dengan miliaran supporter. Tak heran sepak bola hadir dalam berbagai konsep pertandingan seperti Piala Dunia. Selain itu terdapat turnamen-turnamen Euro Championship, Copa America, dan Piala Afrika. Selain itu liga terkuat di Inggris atau Liga Utama Inggris, Spanyol La Liga, Italia Serie A, dan Jerman Bundesliga. Di tanah air dengan Liga 1 sebagai liga terkuat. Melihat antusias penduduk di dunia terhadap sepak bola harus berbarengan dengan aturan main. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan-aturan baku yang disebut dengan The Law of the Game.
yang menurut mereka berlaku baik di pertandingan tingkat internasional maupun pertandingan antar anak-anak di desa terpencil. Peraturan The Law of the Game ini memiliki 17 pasal yang berlaku untuk semua pertandingan, yang dimana aturan berkaitan dengan jumlah pemain yang harus dimiliki satu tim, durasi pertandingan, ukuran lapangan dan bola, jenis dan sifat pelanggaran yang dapat diadili wasit, dan banyaknya aturan lain yang berkaitan dengan prinsip bola. Masuk peraturan yang pertama, yaitu peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan, bola harus memasukkan ke gawang. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan berbagai bagian tubuh kecuali tangan dan lengan. B. Peraturan tentang waktu main. Aturan umum yang diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi dua, yaitu 45 menit pertama dan 45 menit kedua, dengan waktu istirahat selama 15 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit akan diadakan yang namanya extra time, dan apabila extra time tersebut tidak berakhir dengan gol, maka akan dilanjutkan dengan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana dilakukan di kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang musuh. C. Peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri dengan 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang, dan setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan. Masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti mengenakan sepatu bola, bantalan tulang kering atau deker, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan menggunakan sarung tangan yang empuk dan keras. Dari setiap tim yang ditunjuk satu kapten, di mana kapten nantinya akan memakai band kapten. Bola yang digunakan dalam pertandingan harus juga diatur, di mana lingkarnya harus memiliki ukuran lingkar 58-61 cm. D. Peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan satu wasit dan 2 asisten wasit, yaitu hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam proses pengambilan keputusan jika sesuai. Untuk pelanggaran yang dilakukan pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kedua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat, biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan. Selain itu, 2 kartu kuning sama halnya dengan 1 kartu merah. Kerugian bagi tim ketika terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah, pasalnya secara otomatis mereka akan kehilangan 1 pemain. Yang keempat adalah manfaat bermain sepak bola. Permainan yang populer dan asik ini sifatnya kompetitif. Bahkan ada sebagian orang yang melakukan olahraga ini hanya untuk mendapatkan kesenangan. Meskipun alasannya hanya untuk mendapatkan kesenangan, ternyata keadilan sepak bola memberikan manfaat positif bagi tubuh dan kesehatan. Berikut manfaatnya. A. Menambah kebugaran dan stamina. Menambah kebugaran atau stamina, di mana kombinasi lari, jalan kaki, dan lari cepat atau sprint serta menendang bola dapat memberikan peningkatan stamina.
peningkatan kesehatan jantung yaitu kardiovaskuler, penurunan lemak tubuh, peningkatan kekuatan dan tonus otot, peningkatan kekuatan tulang, dan peningkatan koordinasi. B. Meningkatkan kerjasama tim dan sosial. Manfaat sepak bola berikutnya adalah manfaat sosial. Manfaat sosial sepak bola adalah meningkatkan kerja tim. Bermain sepak bola juga akan dikaitkan dengan sifat kepemimpinan dan berteman baik dengan bermain sepak bola. Meningkatkan aktivitas kerja tim adalah keterampilan penting. C. Baik untuk kesehatan mental. Dilansir dari portal Football Talk bahwa dengan berolahraga termasuk melakukan sepak bola dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan mental, di mana olahraga teratur juga dianggap dapat membantu memperbaiki masalah-masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, serta dapat membantu mengurangi kecemasan. D. Baik untuk kognisi. Tidak banyak yang mengetahui hal ini, tetapi sepak bola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi kognisi otak seseorang. Karena ini adalah permainan strategis yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat. Sepak bola meningkatkan ketekunan, disiplin diri, dan konsentrasi. Siswa yang mengikuti olahraga umumnya menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah. Membantu problem solving anak. Bermain sepak bola untuk anak-anak di usia sekolah dapat membantu membangun keterampilan pemecahan masalah yang kuat. Pemain harus menyelesaikan masalah dengan rekan satu tim dan lawan mereka untuk menjadi teratas, sementara Anda menguji keterampilan pemecahan masalah Anda yang sedikit. Anda belajar bagaimana menemukan resolusi untuk masalah-masalah kecil. Dalam jangka panjang, Anda dapat banyak manfaat dengan bermain sepak bola di masa remaja Anda. Ukuran lapangan. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah area pertandingan. Sebetulnya aturan lapangan sepak bola ada dalam Law of the Game atau LOTG. Lebih tepatnya pasal 1. Lapangan sepak bola berbentuk persegi dengan memiliki 4 sisi. Di antaranya sisi kanan dan sisi kiri yang disebut sebagai garis lapangan. Sedangkan sisi lainnya yaitu sisi lebar lapangan disebut sebagai garis gawang. Ukuran lapangan yang diperbolehkan bervariasi dalam aturan FIFA. Tetapi FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 sampai 110 meter, sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkar tengah yang memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 dikali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat dua garis gawang atau dua gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. 6. Teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dalam sepak bola menjadi salah satu elemen yang paling jelas dan terlihat dalam permainan sepak bola. Kemampuan dalam teknik sepak bola berpengaruh terhadap kemenangan tim. Berikut merupakan teknik-tekniknya, yaitu yang pertama adalah teknik dasar mengoper bola atau passing. Ketiga adalah keterampilan akurasi passing. Akurasi operan mengacu pada kemampuan permainan menggunakan kedua kaki untuk mengirim bola ke tujuan yang diinginkan. Hal ini berarti mengirim bola langsung ke kaki rekan satu tim dengan kekuatan presisi, mengirimkan umpan terobosan lambung, atau mengumpan dan memainkan bola secara akurat di depan gawang. Berikut merupakan teknik dasar passing. Yang satu adalah inside of the foot or push pass, kaki bagian dalam.
Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok dipakai di operan jarak pendek. Memiliki kecepatan sedang dan bola kecil kemungkinan untuk melambung tinggi, sehingga rekan satu tim semakin mudah menerima operan kita. Yang kedua adalah outside of the foot atau kaki bagian luar. Tipe passing kedua adalah outside of the foot yang mengoper dengan kaki bagian luar. Teknik ini perlu dilatih agar tingkat akurasinya tepat karena agak lebih susah dengan jenis passing yang pertama. Kelebihan passing ini adalah dipakai buat passing tipuan agar bola tidak direbut oleh lawan. Habis yang ketiga adalah in-step drive. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Pemain harus memperhatikan titik ini dan harus menggunakan feeling agar bola sampai ke rekan tim kita. Anda dapat mengayunkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Habis itu yang keempat ada chip pass. Teknik passing dalam sepak bola selanjutnya adalah chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak antara kita dengan lawan mesti agak jauh agar bola tidak dihentikan atau terkena tubuh lawan. B. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik dasar bermain sepak bola selanjutnya adalah menghentikan atau menerima bola. Teknik ini sangat penting dikuasai agar bola tidak memantul lagi dan direbut oleh lawan. Untuk itu perlu keahlian dalam menerima bola. Berikut teknik-tekniknya. 1. Menggunakan kaki bagian dalam atau telapak kaki. Teknik pertama menggunakan telapak kaki dan ketika bola akan sampai gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang agak sedikit terangkat dan lutut tertekuk. Agar terjadi dengan mulus, pastikan mata juga fokus dan tertuju pada arah datangnya bola. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Seperti saat mengoper bola, kaki bagian dalam juga bisa dipakai untuk menghentikan bola. Saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan mendarat dengan sempurna. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. Bagian luar juga bisa dipakai untuk menahan bola, namun teknik ini lebih sulit dilakukan ketimbang teknik yang pertama dan kedua, namun lebih efektif dari segi kecepatan permainan, bisa langsung menghentikan bola dan terus dribbling dan lanjut untuk menyerang. Sekarang ada teknik C, yaitu menggiring atau dribbling bola. Kedua adalah keterampilan menggiring bola, di mana keterampilan ini berkaitan dengan kontrol penuh terhadap bola. Dribbling, manuver, dan membawa bola dengan kecepatan tinggi adalah kunci sukses sebelum mencetak gol. Dribbling dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama adalah dribbling menggunakan sisi kaki bagian dalam. Dribbling yang pertama adalah menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya adalah dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam dan posisi kaki agak tegak terhadap bola dan lurus. Kemudian bola ditendang pelan guna mempertahankan kontrol bola. Jangan lupa jaga pusat kekuatan tendangan pada bagian tengah bola sehingga dipermudahkan dalam mengontrol bola. Yang kedua, di dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar kaki. Yang ketiga, ada dribbling menggunakan kura-kura kaki. Teknik dribbling selanjutnya adalah menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini dibilang lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi atau lari. Habis itu yang keempat ada teknik ada teknik mengontrol bola. Pertama adalah mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di bagian tubuh.
Dengan kontrol bola yang lebih baik, seseorang dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Selain itu, kontrol bola adalah kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. Yang E ada kontrol tubuh. Keempat, yang tidak kalah penting adalah kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah tepat, lari seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. Yang ketujuh, ada tokoh penting dalam sepak bola. Sepanjang sejarah sepak bola telah banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berjasa untuk klub maupun negara. Keberadaan tokoh ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama menjadi atlet, tertib dalam latihan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah French Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe Paris Saint-Germain, Neymar Paris Saint-Germain, Lionel Messi Barcelona, dan juga Cristiano Ronaldo Juventus. Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasi dan kekayaan yang dimiliki dari hasil pertandingan demi pertandingan menakjubkan yang ia mainkan. Maka tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama dan berpengaruh yang terukir sejarahnya di kemudian hari. Mungkin masih ada banyak sekali